nulis buku Bidadari Bumi 2 saat masa pandemi kemarin. Itu teman-teman sekalian, di antara yang saya tulis di buku Bidadari Bumi 2 itu adalah kisahnya Hubabah Zahra ini. Sangat menginspirasi bagi saya. Yang saya mau ceritakan tentang urusan sholat. Referensi saya nggak banyak, jadi saya menulis surat kepada cucunya. Cucunya kemudian membalas dengan ngirimin file panjang tentang cerita yang diceritakan oleh tante-tantenya, bibi-bibinya yang adalah putri-putrinya Hubabah Zahra. Jadi ceritanya akurat ya, diceritakan langsung oleh putri-putrinya. Kan yang paling tahu kita biasanya keluarga kita. Mereka bilang, kami mengalami masa berat kehidupan, ujian besar di mana suami Hubabah Zahra, Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, diculik dan sampai sekarang nggak pernah ketahuan kuburnya ada di mana. Ini ujian besar banget nih kan. Kita nih belum tentu tuh kalau diuji kayak gitu besarnya, ya Allah, ya Allah, belum tentu mampu sabar. Katanya putrinya, meski ujian seberat itu, kami nggak pernah ngelihat Hubabah Zahra menangis, merintih-rintih, menyedihkan, keadaannya nggak pernah gitu. Beliau sedih, tapi tuh nggak yang nangis gimana gitu, nggak pernah. Hubabah Zahra tetap aja dengan senyumannya bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil, kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan selalu dapat mencukupi kita. Tenang, kita punya Allah, nak, tenang, Allah bersama kita, nak. Suaminya diculik dan beliau hatinya mantap, kuat, kokoh, tidak terpalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu hari dia bilang, saya mendapati ibunda saya Hubabah Zahra seharian menangis tak henti. Kapan itu? Ketika beliau ketinggalan sholat tahajud. Dia bilang hari itu beliau tidur di waktu malam. Jadi udah malam banget gitu baru tidur, ada urusan banyak, ada acara ini itu. Tidur di waktu malam, kebangun-bangun dengar suara adzan subuh. Beliau kebangun dalam keadaan gemeteran. Kemudian beliau bilang, adzan al-fajr. Itu adzan tuh, itu adzan subuh. Astagfirullah, magumtul laila, malam ini saya nggak bangun. Astagfirullah, maafin saya ya Allah, maafin Zahra ya Allah, maafin Zahra ya Allah. Dia bilang nyaris nggak bisa bangun dari tempat tidurnya karena gemeteran kakinya. Sepanjang hari itu beliau menangis tak henti. Seraya mengatakan, samihni ya Rab, magumtul laila, samihni ya Rab. Maafin saya ya Allah, saya nggak bangun tadi malam. Maafin saya ya Allah. Enggak ya Allah, bukan karena saya meninggalkanmu ya Allah. Maafin saya ya Allah. Jangan lagi-lagi ya Allah, saya nggak lagi-lagi ya Allah. Nggak bangun di waktu malam, maafin saya ya Allah, maafin saya ya Allah. Bukan kesiangan sholat subuh, bukan tertinggal sholat duhur, bukan ketiduran, nggak meninggalkan sholat fardu teman-teman, hanya meninggalkan sholat sunnah yang beliau biasa istiqomah mengerjakannya. Hari itu beliau tertinggal darinya. Kenapa sebegitu menangis? Karena mereka paham sholat adalah jalinan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat adalah undangan yang diperkenankan datang hanya mereka yang diinginkan oleh sang pengundang. Ketika seseorang sholat, bukan hanya karena ia mau sholat, tapi karena ia masih bernilai di mata Allah. Allah izinkan dia untuk menghadap padanya. Dan ketika seseorang tidak sholat, ketika seseorang meninggalkan sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena dia tak lagi berharga di mata Allah, sehingga Allah tidak mengizinkan dia untuk menghadap kepadanya.